Eh, udah rapi, udah mandi, udah wangi. Ganteng juga ya gue ternyata. Mirip Dilan, tapi versi tua. Jael, di mana lu, El? Gue cariin, lu taunya di sini. Ada apa, Pak, nyariin saya? Sono lu cuci piring dulu. Kebiasaan lu kalau habis makan gak pernah dicuci piringnya. Iya, nanti saya cuci, Pak. Ini saya lagi buru-buru. Buru-buru mau ngapain lu? So sibuk amat. Saya diundang podcast, Pak. Biasalah, artis baru naik daun. Daun pisang. Gaya banget lu. Terkenal jalur cangcut aja bangga. Nggak apa-apa tuh, Pak. Yang penting mah viral aja dulu. Nanti di sono jangan ngomong macam-macam lu ya. Kalau bisa lu diem aja. Ditanya juga nggak usah jawab. Ya, kalau gitu mah ngapain saya datang, Pak? Kalau cuma diem doang. Soalnya gua ngeri, mulut lu bocor. Nanti misi kita gagal lagi. Oh, iya Pak, siap, aman. Ya udah sono lu berangkat. Bisa tolong anterin saya dulu nggak, Pak, ke tempat podcastnya? Tiap hari ada aja permintaan lu. Ya udah, ayolah. Makasih Pak. Jangan lupa pakai masker lu buat nutupin muka jelek lu itu. Iya Pak. Pak, apaan? Saya mau nanya serius ini. Mau nanya apaan? Ngomong aja, nggak usah banyak basa-basi deh lu. Itu podcast yang saya datengin ini ada bayarannya nggak sih, Pak? Bayaran? Iya, Pak. Dapat amplop gitu. Ngarep banget lu jadi orang. Serius, Pak? Masa nggak dikasih amplop sih? Saya udah dandan dari subuh ini buat datang ke podcast Babako. Lagian lu ngapain subuh-subuh dandan? Muka lu nggak ada yang berubah juga, tetap kisut. Ya iyalah, parah banget sih, Pak. Udah lu diem, jangan ngomongin amplop mulu. Bentar lagi sampai nih. Iya, Pak. Makasih ya, Pak Rungkat. Iya. Tapi lu yakin mau masuk ke dalam, El? Ya iya atuh, Pak. Udah terlanjur datang ke sini. Tapi ingat, jangan ngawur omongan lu. Oke, Pak. Tapi saya deg-degan nih, Pak. Kalau disuruh perkenalan gimana? Ya tinggal bilang aja. Perkenalkan, nama saya Jael. Hobi saya maling cangcut. Gitu aja, ribet banget lu. Iya, udah deh, siap. Tapi Pak, ngomong-ngomong. Udah. Gue mau pulang. Banyak bacot lu. Halo guys, welcome back to Babako. Masih bersama gua Kona dan calon istri gua, Tiffany. Halo guys. Hari ini hari yang spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu yang tentunya nggak kalah spesial. Iya bener guys, spesial banget. Yang lagi rame diomongin sama orang-orang. Siapa lagi kalau bukan Pak Jael, si duta cangcut. Udah, baru juga mulai. Jangan bawa-bawa cangcut dong. Tapi emang bener kan, Pak? Iya sih. Buka dulu kali Pak maskernya. Tahu, pakai masker mulu. Malu ya punya muka jelek? Sembarangan aja. Saya ganteng tahu. Ya udah, coba buka Pak. Nah, kan enak kalau dibuka maskernya. Jadi kelihatan muka kisutnya. Jangan gitu Kona sama orang tua. Tahu nih, ngeledek aja. Ya udah tuh dimulai acaranya. Oke Pak, siap. Tapi Bapak tahu kan konsep acara ini? Aduh, nggak tahu saya. Saya nggak pernah nonton Yusuf. Kan nggak punya HP. Jadi gini Pak, nanti saya bakal bacain komentar dari netizen. Nah, Bapak tinggal jawab aja. Oh alah, iya gampang itu mah, Neng. Ayo gaskan. Oke guys, langsung aja yuk kita mulai. Babako, baca komen bareng Tiffany. Uhuy. Komentar pertama dari @ilhamfauzan_xx. Kok mukanya mirip banget sama almarhum Pak Jalil? Ya kan emang saya kembarannya si Jalil. Pantesan aja ya mirip. Tapi kok Pak Jalil nggak pernah bilang-bilang ya kalau dia punya kembaran? Malu kali nak dia punya kembaran kayak begini. Maksudnya apa begitu? Si Jalil aja kali itu mah yang takut kalah saing sama saya. Secara kan saya lebih cakep daripada dia. Makanya dia nggak pernah bilang-bilang sama orang kalau dia punya kembaran. Sama aja, muka bapak berdua itu mirip, sama-sama jelek. Emang iya ya? Enggak saya mah lebih awet muda daripada si Jalil. Tapi kalau dilihat-lihat, iya juga sih nak. Pak Jael lebih fresh mukanya. Tipsnya apa tuh Pak? Tipes ya. Tipesnya itu sering-sering minum air rebusan cangcut. Ih, jorok banget sih Pak Jael. Enggak, bercanda. Next komentar dari @naunau28. Gimana cara bedain Pak Jael sama Pak Jalil? Masa kalian gak bisa bedain sih? Padahal jelas banget loh bedanya.
Emang apa bedanya? Ya bedanya kalau si Jalil mah udah mati, kalau saya kan masih hidup. Gimana sih? Ya elah, susah emang ngomong sama orang tua. Maksudnya bukan itu pak. Yang lain dong, kayak misalnya fisik, atau sifat, atau apalah gitu. Oh, yang lain ya. Oh iya, bedanya itu kalau si Jalil mah tai kupingnya cair, kalau saya tai kupingnya keras. Itu iya. Ih, geli banget sih pak. Terus orang kalau mau bedain harus ngorekin kuping dulu gitu. Ya iya, atuh biar akurat. Skip. Komentar selanjutnya dari @sarah_21. Semoga dibaca ya Tiffany. Pak Jael kan saat muncul tayang di depan makam ya. Sebelum ketemu tukang bakso, ngapain di situ? Lagian Pak Jael emang gak takut apa berdiri di pemakaman kayak gitu? Ya, ngapain takut, orang mereka di dalam tanah semua. Terus kalau ada yang nongol gimana? Ya, tinggal ajak nongkrong bareng aja. Lumayan buat dijadiin teman. Serius dong Pak jawabnya. Jadi saya kemarin itu abis nyari kuburan si Jalil, kembaran saya, tapi nggak ketemu. Padahal udah saya panggil-panggil itu si Jalil, tapi nggak ngejawab dia. Ya iyalah Pak, orang udah meninggoy, masa iya bisa ngomong? Siapa tahu kan namanya juga usaha. Terus akhirnya Bapak ngapain di situ? Akhirnya ada tukang bakso lewat. Ya saya ngebakso aja dulu. Ya ujung-ujungnya makan. Urusan perut mah nomor 1 atuh. Iya deh, next sayang. Komentar selanjutnya dari @akila_azahra2654. Pak Jael, kalau Pak Jalil masih hidup, apa pesan yang akan Pak Jael sampaikan ke Pak Jalil? Jalil, makanya lu kalau hidup jangan terlalu baik, cepet mati kan lu. Ngaco banget nih. Hidup mah emang harus baik, Pak. Kalau soal mati mah emang udah takdir aja kali. Iya, tapi kan katanya kalau orang yang jahat lebih lama matinya. Tuh buktinya Pak Rungkat masih hidup sampai sekarang. Maksud Bapak, Pak Rungkat orangnya jahat gitu? Ya, dikit lah. Saya bilangin nih ke orangnya ya. Jangan atuh, nanti saya diusir lagi di rumahnya. Next komentar dari @husnulhotimah. Pak Jael, kapan nyusul Pak Jalil? Sembarangan aja Neng kalau ngomong. Ih, bukan saya Pak yang ngomong. Ini mah netizen yang komen begitu. Udah Pak, susul aja Pak Jalil. Katanya kangen sama adek. Kangen sih kangen, tapi nggak usah sampai nyusulin juga kali. Wah parah, nggak sayang keluarga. Lu aja sono susulin kalau mau mah. Saya si Oga. Next komentar dari @zena_mikazuki. Kenapa Pak Rungkat ngerahasiain Pak Jael? Sebenarnya saya juga awalnya nggak ngerti kenapa Pak Rungkat nyembunyiin saya dari warga. Terus, tapi lama-lama saya paham. Ya apa Pak? Jadi saya sama Pak Rungkat tuh punya misi. Misi apa tuh Pak? Misinya supaya punya pendapatan lebih. Pasti misinya bau-bau kriminal nih. Enggak tuh. Ini mah misi kecil-kecilan aja Neng. Udah next aja tuh, jangan dikorek-korek. Ntar misi saya kebongkar lagi. Selanjutnya komentar dari @adnanmasandi3163. Pak Jael jangan terlalu percaya sama si Rungkat. Emang kenapa gitu? Pokoknya Pak Rungkat nggak sebaik tampangnya Pak. Kalau itu mah emang udah kelihatan. Tampangnya emang nggak ada baik-baiknya. Lebih ke cabul. Bukan cuma itu, dia mah terkenal pelit banget Pak. Kalau pelit mah saya juga tahu. Saya selama nginep di rumah dia aja, kalau mandi dibatasin, cuma boleh 5 gayung doang. 5 gayung mah cuma jidat doang yang basah Pak. Iya makanya saya jarang-jarang mandinya. Ya kan udah saya bilang ya, Pak Rungkat itu emang medit banget. Biarin aja, nanti juga dia kena ajab. Matinya ketimbun gayung lope. Jahat nih Pak Jael. Parah. Komentar selanjutnya dari @reza. Kenapa Pak Jael nggak kerja aja? Kenapa harus pakai ilmu hitam kayak gitu? Kenapa pakai ilmu hitam? Ya karena saya suka sama warna hitam Neng. Serius dong Pak? Iya seriusan atuh. Alasan yang lain lah. Masa karena warna? Kan kalau kerja mah capek. Sedangkan saya mah maunya kerja nyantai tapi duitnya banyak. Itu bukan kerja nyantai Pak, tapi lagi bikin dosa, tahu nggak? Iya sih. Abis kalau kerja bener capek banget deh. Tapi kalau ilmu hitam begitu haram Pak. Iya makanya ini juga saya lagi proses tobat. Iyalah harus tobat dari sekarang. Jangan sampai udah mati baru mau tobat. Iya. Komentar selanjutnya dari @hasni_ramdhani. Pak Jael bisa sholat? Pertanyaan macam apa itu? Emang pada nggak dengar kemarin saya ajan? Tapi kalau sholat bisa nggak? Pasti bisa atuh. Coba saya tes ya. Iya coba aja. Sholat maghrib berapa rakaat? Gampang banget. 4 rakaat dong. Masa nggak tahu sih? Iya salah. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Gimana sih? 3 rakaat. Udah ganti ya?
Dari dulu emang begitu. Ya, dari zaman dinosaurus juga sholat maghrib itu 3 rakaat. Maaf, udah lama nggak sholat. Next komentar agak beda nih Pak topiknya. Siap, bacain aja, Neng. Oke, komentar dari @Maya Anggraini. Pak kenapa? Kok bisa maling cangcut sampai di penjara? Iya, Pak. Kok bisa sih? Ya bisa atuh. Orang saya maling cangcut sama motor Mia. Ya, pantas aja. Parah. Gimana atuh, orang motornya didiemin aja nggak dipakai? Ya udah, saya bawa pulang aja. Ya tapi kan itu ada yang punya, Pak. Ya salah sendiri taruhnya di luar. Ya suka-suka yang punya dong Pak, mau naruh di mana? Lagian Bapak kan sebagai orang normal nih harusnya jangan ngambil barang orang dong. Orang normal dari mana? Maling cangcut aja udah nggak normal itu. Oh, iya juga ya. Ya jadi malu. Komentar selanjutnya dari @Kenzo Uchiha. Kenapa Pak Jael suka maling cangcut? Terus cangcutnya dijual apa dipakai sendiri? Tolong dibaca ya, please. Penasaran. Tuh Pak, ada yang nanya kayak gitu. Ayo jawab. Kalau alasannya kan udah saya jelasin. Karena saya disuruh dukun saya begitu. Dukunnya aneh bener nyuruh nyolong cangcut. Ya, dia bilang sih tiap cangcut itu punya energi positif. Terus cangcutnya Bapak apain itu? Ya, nggak saya apa-apain, saya taruh aja. Sebagian ada yang saya jualin juga sih. Laku itu. Ya laku atuh. Astagfirullahaladzim. Orang-orang makin aneh aja deh. Emang Bapak jual di mana? Di Shopee? Ya, saya sih biasanya juga di pasar malam. Tapi kadang selain saya jualin, suka saya pakai juga sih. Nih, sekarang lagi saya pakai.